Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan elektronika 1 atau elektronika dasar. Dan ini kali pertama kita semua offline 100% ya. Secara resminya minggu kemarin sudah ada edaran dari dekan untuk kita sudah diseyukyakan untuk kuliah offline ya untuk semua angkatan. Jadi harusnya ini sudah mulai ramai di kampusnya. Tidak hanya angkatan kemarin 2 tahun pertama ya, tahun pertama dan tahun kedua itu saja, tapi juga angkatan-angkatan yang tahun ketiga, tahun keempat, dan kelima itu seyugyanya mulai minggu ini sudah mulai offline. Oke adik-adik, dan ya meskipun offline ya kita tatap muka langsung, tapi sepertinya budaya untuk kuliah online ya, e-learning itu ya tetap harus kita budayakan ya. Jadi LDRU akan tetap menjadi satu learning management system untuk kita mendelivery materi, kemudian delivery tugas, ya, repository, perkuliahan dan seterusnya. Ya, bahkan mungkin ya kadang-kadang nanti kita blended learning, kadang-kadang kita campuran ya. Mungkin minggu ini offline, minggu depannya online dan seterusnya ya. Jadi tetap kita masih diperbolehkan nanti sewaktu-waktu untuk melaksanakan perkuliahan online. Dan saya sendiri juga sebenarnya kalau kuliah seperti ini ya efektif itu kuliah online sebenarnya ya. Bisa dari rumah, bisa bahkan mungkin satu sisi mungkin banyak yang lebih jelas gitu ketika online. Tapi ya tentunya ada yang tidak mandiri, yang menyepelekan atau yang banyak kendala ya, sehingga akhirnya sambil disambi macam-macam kan ya, itu juga nggak baik ya. Jadi semua memang harusnya proporsional ya. Maka kita coba memberdayakan semuanya. Yang nanti kita perlu blended learning ya, kadang online, kadang offline. Nanti kita pilah-pilah ya supaya nggak bosan, supaya ada variasi, kemudian ya kita ada challenge ya, ada kemandirian juga buat Anda ya. Sehingga kita semua belajar dari semua sisi kan ya. Kayak seperti ini kan juga lebih enak kan ya, kayak Mbak Siti ini kebetulan dia sakit toh ya. Nah, itu kan bisa kalau ada hybrid seperti ini ya. Tapi Mbak Siti ini kameranya dihidupkan, ini menghargai yang ada di sini ya. Nanti jangan-jangan Anda tinggal ke belakang ini. Iya Pak, saya di sini sebentar Pak. Kameranya juga dihidupkan ini. Di sini semua kelihatan wajahnya ini. Ya. Nah, Anda juga harus melihatkan wajahnya di situ ya. Kameranya di-on kan ya, Mbak Siti? Iya Pak, baik Pak, sebentar. Oke adik-adik, kemarin-kemarin kita sudah belajar ya, ini ya, bermacam-macam konfigurasi AC analisis ini ya. Ini ya mulai dari
common emitter fixed bias configuration, ya, kemudian ada konfigurasi voltage divider bias, ada CE emitter bias configuration yang minggu kemarin sampai kita emitter follower ya configuration kita coba kan kemarin, kita analisis ya. Nah untuk lebih detailnya Anda bisa lihat rekamannya juga ada di Aldido kan ya, rekaman minggu kemarin sampai minggu kemarin tiap minggu juga ada. Kemudian Anda bisa lihat-lihat, kemudian di sini lebih jelasnya lagi Anda memang harus belajar di buku Boylestad ini kan. Sampai saya kan sudah minta Anda kan ya untuk ngeprint kan paling enggak ya, atau biar rapi ngeprint ke itu biar diprintkan ke fotokopi yang ada di sini ya, di sekitar sini itu diprintkan dan seterusnya kan mudah ya. Nanti jadi buku kan rapi ya, akan sangat membantu Anda untuk lebih mudah belajar ya. Jadi benar itu serius, saya minta Anda untuk ngeprint ya, dibagi dua, mana bagian-bagian yang untuk elektronika 1, kemudian mana bagian elektronika 2 ya, nanti kan semua kita elektronika 1 dan 2 itu nanti kita menggunakan ini ya, Boylestad ini. Jadi silakan untuk di-print saja semuanya. Itu ya, kemudian sampai di sini kan coba kita lihat summary table-nya kan dari beberapa konfigurasi yang kemarin ada itu. Nah, ini kan konfigurasi fixed bias ini. Fixed bias Anda bisa amatin. Fixed bias configuration itu konsepnya rangkaiannya adalah seperti itu untainya ya. Ini konfigurasinya. Anda amatin bahwa dia inputannya seperti ini, nanti keluarannya dia akan membalik juga sama. Ini di sini juga membalik, ini juga membalik. Jadi ini membalik ini seperti ini maksudnya adalah min yang kemarin ya. Min berapa kan ketika ini misalkan AV-nya itu kan min ya. Jadi dia hasilnya tegangannya sinyalnya jadi membalik seperti ini. Jadi yang ini sinusoidal menjadi min sinusoidal seperti ini kan. Dengan gain, dengan penguatan tegangan yang cukup besar kan ya. Jadi parameternya yang utama ada ZI, impedance input, kemudian ZO, kemudian AV penguatan, AV tegangan, dan AV arus kan ya. Nah ini detailnya ada di sini, Anda bisa amatin ya komparisonnya. Dan ini kalaupun Anda harus menganalisis sendiri kan kita sudah mencoba semua ini, kita bedah ya bagaimana perhitungan konfigurasinya ya. Kalau Anda paham tentunya mudah saja ini ya seperti ini. Tidak perlu dengan tabel ini ya dihafalin atau apa. Ini konfigurasi voltage divider. Ini yang mungkin lebih populer dan lebih sering nanti kita pakai ya di samping ini. Jadi yang Anda bisa coba ini ya, itu yang lebih banyak dipakai. Kemudian macam-macamnya. Oke. Variasinya ini ada sampai di bawah sini. Nah, itu nanti untuk Anda konfigurasi lain yang belum sempat kita bahas, nanti Anda lihat saja ya. Anda pelajari di sini. Intinya sama kan? Konsepnya sama seperti konfigurasi-konfigurasi yang pernah kita bahas.
Ya nanti kalau ke belakang di pertemuan 13 atau 14 kalau masih ada waktu nanti kita bisa review lagi jenis-jenis konfigurasi yang lain. Dan ada satu macam lagi yang nanti kan kalian harus pahami benar. Anda pahami bahwa konsep itu kita bisa membuat konfigurasinya itu menjadi bertingkat. Jadi kalau yang seperti kemarin-kemarin kita satu level aja kan, satu penguat saja nih. Nah, nanti kita bisa membuat itu menjadi bertingkat, namanya kaskade. Jadi bertingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 gitu. Makanya penguatannya bisa sampai ribuan gitu, ya. Kalau yang kemarin kan Anda coba kemarin penguat voltage divider itu kan penguatannya kurang lebihnya ya 150, 200, 300 kali kan. Nah, itu bisa menjadi berlipat-lipat kan penguatannya. Jadi sinyal yang kecil bisa menjadi lebih besar lagi kalau itu kita rasa kurang. Nanti kita kuatkan dengan satu tingkat lagi kan. Misalkan penguat pertama sama penguat kedua diumpankan langsung bertingkat. Jadi umpatan sinyal kecil dikuatkan oleh sinyal besar oleh satu penguat menjadi agak besar. Nah, tapi kan itu kurang besar, masih agak. Kita mau kuatkan lagi bisa kita tambah lagi dengan satu penguat lagi. Jadinya penguat bertingkat nanti atau nanti kaskade. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini ada sistem two port system ya. Ini di awal pertemuan ke-7 dulu saya sudah sudah menyampaikan juga ya bahwa tadi kan satu penguat sinyal untai itu kita bisa pandang dia sebagai satu blok sistem ya. Sebagai satu blok sistem. Blok sistem yang dia mempunyai parameter-parameter tadi, ada parameter ZI ya. Jadi di dalamnya rangkaian tadi yang ini di rangkaian yang kecil tadi itu ya, itu bisa kita pandang dia sebagai blok rangkaian gitu ya. Blok rangkaian. Jadi ini ada sinyal inputannya kan di sini ya. Jadi seolah-olah sinyalnya diinputkan ke suatu blok kotak ya. Kotak perangkat gitu. Ini berarti ada ketika masuk di sini dia ada ZI. Kan dia menghadapi satu impedans inputan kan ya. Ada impedans inputan di sebelah sini. Kemudian di sebelah sininya ada outputannya kalau kita ukur ya, itu ada impedans totalnya juga dari sisi output. Jadi nantinya impedans output. Ada ZI, ZI impedans input dan ada ZO impedans output. Kemudian ada arus ya, karena ada V inputan, ada RZ itu kan ya, ada Z. Berarti kan ada I kan ya. Ada I yang bisa kita lihat. I ini ya, I ini berarti I input ya dan ini I output. Ini satu two port system, artinya dua terminal, dua port, dua kutub ya, kutub inputan dan kutub outputan. Ya. Dan kita di sisi outputannya itu kita pandang sebagai dia untai Thevenin. Ya, untai Thevenin di sini. Kita pandang sebagai untai Thevenin. Ya. Anda sudah belajar di untai listrik kan ya, Thevenin. Oke, jadinya kalau tadi port sistem tadi itu isinya adalah ada ZI atau RI ini kan ya. Kemudian ada suatu ini dia tegangan Thevenin-nya, tegangan Thevenin output dari yang ekuivalen dari rangkaian tadi, rangkaian penguat tadi itu ekuivalennya ada di sisinya kita bisa anggap dia sebagai sumber Thevenin ya. Sumber Thevenin pada sisi outputannya ini. Ini berarti ada RO-nya, ada RTH-nya. RTH-nya itu sebagai Z output yang tadi, impedance outputannya. Dan
seolah-olah ada sumber ini. Sumber yang seolah di sini kan. Padahal ini kan itu aktualnya penguatan dari proses penguatan dari amplifier tadi kan. Tapi kita bisa pandang dia sebagai sumber Thevenin tadi, sumber arus output dan sumber tegangan output ini. Itu Thevenin kan ya, di tekanan Theveninnya. Jadi di sini berlaku teorema Thevenin. Ya, bisa kita arus, ya, sumber arus, atau bisa sumber tegangan. Thevenin. Thevenin arus bisa Thevenin tegangan. Maka kita bisa memandang ini sebagai satu blok ya dengan parameter-parameter tadi ya. ZI, ZO, AV itu sebagai parameter dari blok SAR yang kita desain tadi. Oke. Sehingga kalau akhirnya nanti ada rangkaian kaskade yang bertingkat ya. Kaskade sistem yang bertingkat seperti ini. Penguat 1, kemudian diumpankan ke penguat 2, diumpankan lagi ke penguat 3, penguat 4, dan kemudian ada ke satu beban di sini ya. Nah, maka kita bisa mudah aja melihat meskipun rangkaian itu panjang, tapi kita kan tadi per blok tadi kita anggap sebagai satu per blok ini kan. Ini blok tadi blok penguat pertama, ya. Ini blok penguat kedua, blok penguat ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan tadi parameter-parameter ZO, ZI, kemudian ada parameter AV, AI tadi kan, bisa mewakili sifat karakteristik dari masing-masing tahap penguat tadi. Maka meskipun nanti ada rangkaian panjang yang berkade-kade, ya bertingkat-tingkat ya, ini kita tetap bisa kan mengikuti. Oh mudah saja itu kan. Kita anggap itu sebagai satu deretan blok penguat yang seperti ini aja. Jadi jadinya ini AV totalnya itu jadinya bagaimana ini seperti ini. Kalian dia ada R sumber, ada V sumber di sini ya. V sumber di sini. AV totalnya jadinya bagaimana ini? AV total yang di sini nih. Jadinya bagaimana? Paling belakang bagaimana, Mas? Kita diskusi ini tadi. AV totalnya bagaimana ini? Kita mencari AV totalnya bagaimana ini? Pojok, Mas. Paling belakang sebelah sini. Apa, Dek? Bagaimana AV tegangan AV totalnya? Sampingnya dijumlahkan apa dikurangkan? AV1 kali AV2 kali AV3 kali AVN itu dikalikan semua atau dijumlahkan? AV1 tambah AV2 tambah AV3 tambah AV4 dijumlahkan apa dikalikan tadi? Bagaimana? Dijumlahkan? Yang setuju dijumlahkan siapa? Ayo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang setuju dikalikan tadi? AV1 kali AV2, AV3. Siapa? 0. Yang lainnya apa? Abstain. Ya. Ini kan tadi kan. Ya sama kalian mau mengalihkan ini kan ini kan AV kan pengalihan tadi. AV kan penguatan. Penguatannya berapa inputnya menjadi outputan kan. Ketika di situ apa coba masa dijumlahkan ya.
dia AV totalnya itu ya tentunya dia dikalikan juga AV1 kali AV2 kali AV3 kali AVN gitu ya. Jadi jadinya seperti ini ya, AV total itu dia AV1 kali AV2 kali AV3 dan seterusnya gitu. Itu AV totalnya. Jadi ya sangat signifikan ini ya, tidak cuma penjumlahan tapi pengalian. Jadi kalau tahap 1 itu 150 penguatannya berarti 150, kalau tahap 2 juga sama 150 berarti 150 kali 150 berapa tuh? Iya, dua kali saja itu sudah, dua tahap saja itu sudah berlipat-lipat ribuan ini. Kalau tadi sama. Tapi kan tadi itu penguatannya belum tentu nanti menggunakan tegangan semua. Jadi ada nanti yang konsepnya itu penguat tegangan, penguat amplifier small signal. Yang kita omongin ini small signal ya. Nanti ada ada penguat daya juga. Penguat daya itu yang dayanya dia lebih menguatkan ke dayanya. Jadi biasanya penguat-penguat bertingkat itu kan sinyalnya kan kecil, dari arus kecil nih ya. Arus kecil. Jadi sensor misalkan, sensor itu dia kan sensor itu kan dia mensensor lingkungan sekitar. Itu cuman biasanya dia ordernya kecil, ordernya mikro sampai mili aja maksimal. Mikro sampai mili aja, bahkan sampai ada yang mikro ya, order mikro. Yang mungkin detektor cahaya yang mungkin kecil lagi mungkin ya, kurang dari mikro mungkin. Beberapa nano mungkin sinyalnya ya. Bisa aja kan sinyal darah atau sinyal sensor darah atau sensor jantung atau apa gitu ya. Itu ya kecil sekali kan. Makanya sinyal yang kecil dari sensor-sensor itu ya itu dikuatkan kan ya. Tinggal dikuatkan mau berapa kali. Kalau sekali sampai level yang misalkan sampai mili kan ya. Paling nggak kan sampai mili ya. Itu bisa kelihatan lebih mudah ulang. Atau bahkan sampai 0, berapa volt gitu kan. Itu akan lebih mudah lagi. Maka nanti biasanya dari yang sensor kecil tadi dikuatkan penguat 1, penguat 2 ya, udah jadi besar kan sinyalnya order mili misalkan, atau order 0, ya 0, berapa volt gitu ya, order level tegangan, level sinyalnya. Nah, nanti tinggal tadi kan masih baru besar ininya saja, besar sinyalnya saja, level tegangannya saja, tapi kan arusnya dia kecil kan. Pada dasarnya dayanya itu sama. Arusnya masih sangat kecil tadi. Small signal tadi arusnya masih sangat, maka kemudian dikuatkan oleh penguat daya supaya dia menjadi besar arusnya, supaya nanti bisa menggerakkan. Kalau dayanya besar nanti bisa menggerakkan outputan di luar, di belakangnya ya. Speaker, menggerakkan untuk dikirimkan ke antena gitu kan, itu butuh daya yang besar. Maka nanti di samping small signal yang membesarkan tegangan saja tadi, nanti juga ada di elektronika 2 nanti kita belajar penguat daya, nanti ada macam-macam penguat daya. Sehingga akhirnya sinyalnya yang kecil tadi menjadi sinyal yang level besar dengan daya yang besar. Ya, dengan kaskade sistem ini. Nanti kalau penguat daya biasanya AV-nya itu kecil, dia AV-nya 1, sekitar 1. Seperti kemarin yang kayak dipakai the buffer kan kemarin penguat common kolektor kan itu juga sifatnya dia adalah sekitar 1 kan penguatannya. Yang minggu kemarin kita bahas kan penguatannya dia sekitar 1 kan ya. Jadi tidak order ratusan tapi dia kurang lebih 1. Itu nanti berfungsi sebagai buffer, sebagai penguat sinyal saja ya.
Oke, jadi itu tadi katanya adalah A1 ya, A1V1, A1V2 kali ya, ini kali. Oke, sekarang kita lihat contohnya.